Kita bahas dari nomor 1 ya, halaman 160 nomor 1 dulu. Nomor 1. Nomor 1 itu kan diketahui vektor A dan vektor B. Saya ngerjainnya yang vektor A aja ya. Oke ya. Untuk yang pertama, ditanyakan yang pertama adalah panjang vektor A. Panjang vektor A rumusnya gimana ya? Ada yang masih ingat? Panjang vektor A rumusnya? Halo? Panjang vektor A rumusnya gimana? Akar dari? Min 2 kuadrat. Min 2 kuadrat. 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama ditambah 6 kuadrat. Ditambah 6 kuadrat ya. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat gitu ya. Maka ini akan sama dengan akar dari 4 ditambah 9 ditambah 36. Sama dengan akar 49 ya. Maka sama dengan 7. Jadi panjang vektor A adalah 7 satuan panjang. Bisa dipahami ya nomor 1 ya? Bisa ya? Oke, itu yang 1A. Kemudian 1B yang ditanyakan adalah A plus B dan panjang A plus B. Oke, itu berarti kita cari penjuluannya dulu. Vektor A ditambah vektor B dulu. Itu sama dengan vektor A-nya kita tulis min 2, 3, 6 ditambah dengan 1, 3, 2. Ini kita jumlahkan, maka hasilnya adalah sama dengan min 1, 6, 8. Paham ya? Paham ya? Oke, itu adalah A plus B. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua adalah panjang vektor A ditambah vektor B. Nah, maka ini akan sama dengan akar dari min 1 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Maka akan sama dengan 1 ditambah 36 ditambah 64. Sama dengan akar dari 101. Jadi panjang vektor A plus B adalah akar 101 satuan panjang. Nah, mungkin dari kalian itu ada yang males nulis terlalu panjang ya, bisa juga gini. Jadi gini sama dengan akar 101 satuan panjang. Paham ya? Paham ya? Oke, itu nomor 1. Nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2. Diketahui A seperti itu, tentukan vektor satuan U yang mempunyai arah sama dengan A. Berarti kita harus mencari panjang vektor A dulu. Panjang vektor A itu sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah 12 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat. Maka ini akan sama dengan akar dari 9 ditambah 144 ditambah 16.
Maka ini akan sama dengan akar 169 sama dengan 13. Jadi panjang vektor A-nya itu 13. Maka vektor satuannya adalah sama dengan, rumusnya adalah 1 per panjang vektor A dikali dengan vektor A. Maka akan sama dengan 1 per 13 dikali dengan 3, 12, 4. Jadi vektor satuan A-nya atau vektor U-nya itu sama dengan 1 per 3, 3I plus 12J plus 4K. Apakah bisa dipahami? Bisa? Bapak, Ya? 13 kok jadi 3 ya, Pak? Oh, sorry. 13. Makasih. Bisa ya? Bisa ya? Oke. Kita lanjut nomor 3. Diketahui vektor A dan vektor B, tentukan X agar kedua vektor mempunyai panjang yang sama. Berarti kita kan diminta untuk mencari nilai X-nya agar panjangnya sama. Berarti ini kan berarti panjang vektor A itu sama dengan panjang vektor B gini ya. Maka kita cari panjang vektor A-nya. Panjang vektor A-nya adalah ini nomor berapa? Nomor 3. 7 kuadrat plus minus 6 kuadrat plus 6 kuadrat sama dengan akar dari 6 kuadrat plus X kuadrat plus min 2 kuadrat. Nah, ini kita cari akar dari 7 kuadrat 49 tambah 36 tambah 36. Maka akan sama dengan 36 ditambah X kuadrat ditambah 4. 49 tambah 36 tambah 36 berapa hasilnya? 121, Pak. 121. Akar 121 sama dengan akar X kuadrat plus 40 ya. Ya. Nah, ini maka akan menjadi 121 sama dengan X kuadrat plus 40. Maka jadinya adalah X kuadrat minus 81 sama dengan 0 ya. X-nya berapa? X-nya berapa? 9 bukan? 9. Yakin hanya 9? Min 9 juga. Plus minus 9 ya. Kenapa? Karena ini menjadi X min 9, X plus 9 sama dengan 0. Maka jadinya adalah X sama dengan 9 atau X sama dengan minus 9. Kesimpulannya jadi nilai X agar panjang vektor A sama dengan panjang vektor B adalah X sama dengan min 9 atau X sama dengan 9. Bisa dipahami ya? Bisa ya? Saya lanjutkan ya. Cukup ya? Oke, nomor 4. Nomor 4, diketahui vektor A seperti itu, vektor B seperti itu, tentukan nilai A, panjang A dan panjang B, vektor satuannya, panjang vektor AB, vektor satuan. Oke, kita kerjakan. Saya ngerjakan yang A ya. A, panjang vektor A itu sama dengan akar dari min 1 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat
ditambah dengan 2 kuadrat. Maka akan sama dengan akar dari 1 ditambah 4 ditambah 4. Sama dengan akar 9 sama dengan 3. Bisa ya? Tinggal disimpulkan. Jadi panjang vektor A sama dengan 3 satuan ya. Itu yang A. Yang B, yang panjang vektor B-nya kamu cari sendiri ya. Vektor satuan. Vektor satuannya saya misalkan U sama dengan 1 per panjang vektor A dikali dengan vektor A. Maka akan sama dengan 1 per 3 dikali dengan min 1, 2, 2. Jadi vektor satuan A atau vektor U-nya adalah 1 per 3 min I plus 2J plus 2K. Itu ya. Itu yang B. Kemudian yang C. Yang C itu diminta mencari panjang vektor A ditambah B. Ini berapa? Untuk mencari ini berarti yang pertama kali kita cari adalah vektor A ditambah vektor B dulu. Jadi kita cari vektor A ditambah vektor B-nya dulu. Vektor A-nya berapa? Min 1, 2, 2. Kemudian ditambah dengan vektor B. Vektor B-nya adalah 3, 6, 2. Nah, ini akan sama dengan 2, 8, 4. 284. Nah, udah ketemu vektor A plus B-nya, baru kita cari panjang vektor A plus B. Maka sama dengan akar dari 2 kuadrat ditambah 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Maka akan sama dengan akar dari 4 ditambah 64 ditambah 16. Maka akan sama dengan akar dari 84. Maka ini akan sama dengan berapa nih? Sama dengan 2 akar 21. 2 akar 21. Jadi panjang vektor A plus B sama dengan 2 akar 21 satuan panjang. Oke. Selanjutnya yang terakhir yang D. Yang D adalah vektor satuan yang searah dengan vektor AB A plus B. Berarti kita cari misalkan itu adalah vektor W gitu ya. W sama dengan 1 per panjang A plus B dikali dengan vektor A plus B. Maka ini akan sama dengan 1 per 2 akar 21 dikali dengan A plus B-nya adalah A plus B-nya adalah 284. Maka ini akan sama dengan berapa? Akar 21 per 21 dikali dengan 142. Paham ya? Paham ya? Jadi W sama dengan akar 21 per 21 I plus 4J plus 2K. Gitu ya? Bisa dipahami? Saya? Pak, yang bawahnya itu bukan yang 42, Pak. 42. 42. Di sini kan 42 nih ya. Ini 42 kan? Iya.
42, tapi kan kalau seandainya 284, kalau seandainya sini 142 dibagi 2 kan berarti? Oh, oke, Pak. Makasih. Ya. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup ya? Oke, kita lanjut nomor 5. Tentukan jarak 2 titik diketahui koordinatnya sebagai berikut. Saya mengerjakan 2 soal aja ya. Nomor 5A. Jarak 2 titik. A. Jaraknya. Jarak A ke B. Nah, ini saya misalkan adalah AB gitu ya. AB, panjang AB itu sama dengan akar dari, kemarin rumusnya apa? Terakhir. XB min XA diapain? Kuadratin, Pak. Kuadratin ditambah dengan YB min YA kuadrat ditambah dengan Z B min ZA kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan aja. Maka ini akan sama dengan akar, jelek amat. Akar XB-nya itu berarti 3. Berarti 3 min 0 kuadrat ditambah dengan 12 min 0 kuadrat ditambah dengan min 4 min 0 kuadrat. Maka ini akan sama dengan akar dari 9 ditambah dengan 12 berapa? 144 ditambah dengan 16. Maka akan sama dengan akar 169. Maka sama dengan 13. Jadi jarak titik A ke titik B adalah 13 satuan. Paham ya? Paham ya? Nah, kalau saya tanya nomor 5 itu yang dikerjakan yang mana, pasti kalian minta yang D ya. Karena ada akar-akarnya kan. Nah, kita kerjakan yang D. Yang D itu jarak G ke H. Oke. Jarak G ke H, langsung saja saya nggak nulis rumus lagi ya. Berarti GH itu sama dengan akar dari 1 min akar 2 kuadrat ditambah 1 min 1 kuadrat ditambah 3 min akar 3 min 3 kuadrat. Gitu ya. Ini untuk hanya itu 1,1,3 min akar 3. Benar ya? Kemudian untuk G-nya itu akar 2,1,3. Benar ya? Oke, maka ini kemudian kita hitung, maka akan sama dengan ini kita hitung dulu, yang ini kita hitung dulu. Jadinya adalah ini kuadrat berapa nih? 1 berapa nih? Ini
A min B kuadrat itu sama dengan A kuadrat min 2 AB dulu Rahel ditambah B kuadrat. Ya. A kuadrat min 2AB ditambah B kuadrat. Nah, jadi ini tinggal gini kita lihat nih. Oh, ini 1 kuadrat berarti 1 nih. Kemudian min 2AB berarti min 2 dikali akar 2 dikali 1 berarti 2 akar 2. Kemudian B kuadrat berarti plus 2 ya. Nah, tinggal ini ditambah dengan 0 ditambah dengan 3. Bisa ya? Tahu nggak kenapa 3? Tahu nggak kenapa 3? 3 min 3 berapa? 0 loh. 3 dikurangi 3, 0 loh. Kemudian min akar 3 kuadrat berarti kan 3. Ya. Maka ini kan sama dengan, jadinya adalah 1 ditambah 2 ditambah 3 itu sama dengan 6 ya. 6 min 2 akar 2. Ya udah. Jadi jawabannya itu. Berapa jawabannya? Berapa jawabannya? Ih, diam aja. Jadi jarak titik G ke titik H adalah akar 6 min 2 akar 2 satuan. Bisa nggak? Bisa ya? Oke. Nomor 5 begitu. Lanjut ke nomor 6. Diketahui segitiga ABC dengan A seperti itu. Kok nomor 6 ya? A seperti itu, B itu, C itu tentukan panjang sisi-sisi segitiga ABC dan juga ditanyakan kelilingnya. Jadi coba saya ilustrasikan dulu gambarnya. Gambarnya itu kita andaikan seperti ini gitu. Ini sebuah segitiga. Ini itu titik A, ini titik B, ini titik C ya. Nggak saya tulis ya titiknya ya. Ada seperti itu. Kemudian yang kita diminta untuk mencari panjang sisi-sisinya. Berarti yang kita cari adalah AB-nya, BC-nya, kemudian CA-nya gitu ya. Kita cari. Nah, pertama adalah panjang AB-nya dulu. Panjang AB berarti B dikurangi A. Berarti 1 min 2 kuadrat ya. Kemudian 11 ditambah dengan 11 min 1 kuadrat ditambah dengan min 1 min 3 kuadrat. Paham nggak ini? Paham ya? Karena B-nya itu 1, 11. Sorry, ini bukan 11 ini. 1 ya. Min 1. Nah, 1,11, min 1. Kemudian yang A-nya min 2, min 1,3. Ya. Nah, kemudian kita hitung, makanya akan sama dengan akar dari 3 kuadrat 9, kemudian 12 kuadrat 144, kemudian 4 kuadrat itu 16. Maka akan sama dengan akar 169 sama dengan 13. Itu AB-nya. Kemudian BC-nya, BC sama dengan akar dari C dikurangi B, 7 min 1
ditambah dengan min 7 min 11 5 min 1. Maka akan sama dengan berapa ini? Berapa ini? Yang depan berapa? 30? Oh, nggak bisa nulis. 36, Pak. Malah. 36 ya. Nggak mau nulis. Oke. Loh, hilang lagi. 36 ditambah dengan 18 kuadrat berapa? 320. 324. Yang ini? 36 lagi ya. Terus jadinya berapa tuh? Akar 396 ya. Berapa itu? Sama dengan 6 akar 11. Itu untuk BC-nya. Kemudian yang terakhir adalah AC atau CA sama ya. AC. Berarti C dikurangi A. Berarti ini akar sama akar. min 2 kuadrat kemudian ditambah dengan min 7 min 1 kuadrat ditambah 5 min 3 kuadrat. Maka ini akan sama dengan akar dari ini berapa? 9 ya. 81 ya. Kemudian yang ini berapa ini? Ditambah dengan 36 ya. Yang ini jadinya adalah ditambah 4. Maka akan sama dengan akar 121. Maka sama dengan 11. Saya mau tanya apakah ini Pitagoras bukan ya? Yakin, Pitagoras. Bukan ya? Kenapa bukan? Karena sisi yang terpanjang kan ini 396 ya, akar 396, 396 ini 169, 121. 169 tambah 121 itu bukan 396, maka dia bukan Pitagoras. Kalau Pitagoras itu sisi terpanjang kuadrat sama dengan jumlah sisi-sisi yang sisi kuadratnya ini dijumlahkan. Yang terpendek dijumlahkan. Nah, sekarang luas segitiga. Gimana nih cara mencari luas segitiganya? Gimana cara nyarinya? Luas segitiga sembarang gimana caranya? Yang dicari itu apa sih? Oh, keliling ya, bukan luas ya. Saya kasih tahu deh rumus ini A, kemudian yang B. Yang B itu hanya keliling ternyata. Keliling segitiga ABC gimana caranya? Tinggal jumlahin ya. Berarti panjang AB tambah panjang BC tambah panjang AC. Maka akan sama dengan 13 ditambah 6 akar 11 ditambah 11. Maka akan sama dengan
24 plus 6 akar 11. Ini hanya kayak gini ya. Jangan diotak-atik lagi ya. Kalaupun mau digabungkan itu hanya bisa menjadi 6 buka kurung 4 plus akar 11. Tapi nggak bisa dijadikan satu lagi. Ya, hanya seperti ini. Jadi keliling segitiga ABC sama dengan 6 buka kurung 4 plus akar 11 satuan panjang. Kalau luas segitiga sembarang gimana caranya? Luas segitiga sembarang sama dengan akar panjangnya, panjang banget nih, panjang banget akarnya. Gimana? Ada yang tahu? Luas segitiga sembarang, akar panjang banget rumusnya. Bukan setengah alas kali tinggi loh ya. Gimana caranya? Panjang banget, rumusnya panjang banget. Gimana? Nggak ada yang ngerti? Hah? Nggak ada yang ngerti? S dikali dengan S min A dikali dengan S min B dikali dengan S min C, di mana S sama dengan setengah keliling. Jadi kalau seandainya mencari mencari luasnya ini, ya ini rumusnya. S dikali dengan S min A dikali S min B dikali S min C, di mana S itu adalah setengah dari kelilingnya. Gitu ya. Itu kalau seandainya kalian diminta untuk mencari luas segitiga sembarang. Oke, itu nomor 6. Jadi panjang ya. Ini mungkin baru pertama kali kalian dapatkan ya. Biasanya setengah kali alas kali tinggi gitu kan ya. Oke ya, kita lanjutkan ke nomor 7. Nomor 7 kan, tutup bukunya. Diketahui segitiga ABC dengan titik sudut itu, buktikan bahwa segitiga ABC sama sisi, tentukan luas segitiga ABC. Segitiga itu segitiga sama sisi kalau seandainya apa sih? Sebuah segitiga dikatakan segitiga sama sisi kalau seandainya segitiga itu Sisinya sama Semua panjang, sisinya Pak. panjang, Pak. ketiga sisinya sama panjang. Berarti cara membuktikannya gimana caranya? Bagaimana caranya membuktikan bahwa segitiga nomor 7 itu sama sisi? Caranya gimana? Caranya? Ya nyari panjangnya. Kalau seandainya panjang sisinya itu semuanya sama, ya berarti dia segitiga sama sisi. Itu ya. Oke. Yang A berarti sama seperti yang tadi. Kita cari AB-nya juga. AB-nya dulu. AB nomor 7 ya. AB berarti sama dengan akar 12 min 6 kuadrat ditambah 3 min 3 kuadrat ditambah min 5 min 1 kuadrat. Maka ini akan sama dengan akar dari 36 tambah 0 ditambah 36 ya. Sama dengan 6 akar 2. Paham ya? Oke, ini udah ketemu AB-nya nih. Satuan panjang. Kemudian yang selanjutnya kita cari adalah BC. Maka akan sama dengan akar dari 4 min 12 kuadrat ditambah dengan 1 min 3 kuadrat ditambah min 7 min 5 kuadrat. Maka ini akan sama dengan akar dari
8 kuadrat 64 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan akar dari 72 sama dengan 6 akar 2 ya, satuan panjang. Sejauh ini sudah oke ya. Nah, sekarang kita tinggal mencari panjang AC-nya. AC sama dengan 4 dikurangi 6 ditambah dengan 1-3 ditambah dengan -7 -1. Maka ini akan sama dengan 4 tambah 4 ditambah 64 sama dengan akar 72 ya, sama dengan 6 akar 2 satuan. Paham ya? Paham ya? Oke. Sekarang kita diminta untuk mencari apa? Luas. Mencari luasnya. Ini yang A, kemudian yang B. Nah, sekarang ini luas nih. Luas segitiga ABC. Sama dengan rumusnya apa? Setengah alas kali tinggi ya. Ini setengah, alasnya adalah 6 akar 2. Tingginya berapa? Tingginya gimana Pak? Sekarang saya hapus segitiganya. Itu adalah segitiga sama sisi ya. Oke, saya bikinkan segitiganya seolah-olah ini sama sisi. Kemudian ini saya giniin. Ini A, ini B, ini C. Ini panjangnya sama. Ini berarti 3 akar 2 ya. Ini 3 akar 2 juga ya. Ini 6 akar 2. Ini 6 akar 2. Ini misalkan D. Berarti tingginya adalah ini kan ya. CD kan ya. Berarti kita harus nyari CD-nya dulu kan. CD berapa? Berapa CD-nya? CD sama dengan akar dari 72 dikurangi berapa? 18 bukan Pak? 18. Maka sama dengan 3 akar 6 Pak. 3 akar 6. 3 akar 6 itu 54 ya. Ini tingginya berarti 3 akar 6. Maka ini akan sama dengan 9 akar 12 ya. Maka akan sama dengan 18 akar 3. Jadi luas segitiga ABC adalah 18 akar 3 satuan. Paham ya? Paham ya? Nah, mumpung ini ada pertanyaan luas, ini kalau seandainya saya cari K-nya itu K-nya berapa? 18 akar 2 kan ya? Ya kan ya? 6 akar 2, 6 akar 2, 6 akar 2, 18 akar 2 kan ya? Berarti S-nya itu sama dengan 9 akar 2 kan ya? Tadi itu loh yang rumus yang tadi. Berarti S itu kan sama dengan setengah K gitu kan ya. Maka sama dengan 9 akar 2 ya. Ya kan? Nah, sekarang kita coba
luas segitiga. Maka sama dengan 9 akar 2 dikali dengan 9 akar 2 dikurangi 6 akar 2, kurang panjang ya, dikali dengan 9 akar 2 dikurangi 6 akar 2, ini masih lagi 9 akar 2 dikurangi 6 akar 2. Maka ini akan sama dengan 9 akar 2-nya kita tulis. 9 akar 2 dikurangi 6 akar 2 itu berapa? Diam lagi. 3, Pak. Tiga apa? 3 akar Tiga 2, apa? Pak. 3 akar 2. Dikali dengan 3 akar 2. Ini 3 akar 2, ini 3 akar 2, ini 3 akar 2 ya. Jadi dikali 3 akar 2 dikali 3 akar 2 gini ya. Maka ini akan sama dengan 9 dikali 3 dikali 3 kali 3. Jadinya adalah berapa? 9 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Dibuka dulu mute-nya 43, Pak. Kemudian akar 2 dikali 2, akar 2 dikali akar 2 dikali akar 2 dikali akar 2. Sama dengan 4. 4 ya. Nah, 243 dikali 4 itu berapa? Dan lebih 2 ya. Nah, akar dari 972 itu berapa? Berapa? 18 akar 3. 18 akar 3. Sama enggak? Sama ya? Sama ya? Oke, saya di sini hanya ingin menunjukkan bahwa rumus itu berlaku. Oke ya? Bisa ya? Oke, nomor 7 seperti itu. Kita lanjut ke nomor 8. Nanti saya kembalikan Stefanus ya. Oke ya. Pokoknya nyesel banget mau moto udah di next gitu ya. Nanti saya kembalikan lagi ya, Stefanus ya. Oke, nomor 8. Diketahui segitiga ABC dengan titik sudut seperti itu, buktikan bahwa segitiga tersebut siku-siku. Bagaimana cara membuktikan bahwa segitiga itu siku-siku? Tadi sisi panjang kuadrat itu sama dengan jumlahan kuadrat dari dua sisi yang pendek. Jadi kalau misalkan ada, kan triple Pythagoras kan 3, 4, 5 ya, triple Pythagoras ya, salah satunya 3, 4, 5 ya. Ini itu kan 25, ini 16, ini 9. Kuadrat sisi terpanjang itu sama dengan jumlah kuadrat sisi yang pendek. Sama kan? 25, 9, 16, 25 juga. Itu ya. Cara membuktikannya seperti itu. Berarti kita nyari sama seperti yang nomor 7 tadi. Sama dengan yang nomor 7 tadi, kita bikin segitiganya, atau nggak usah lah ya, langsung aja. Misalkan kita cari AB-nya dulu. AB sama dengan B min A. AB panjangnya berapa yuk sekarang? Mungkin saya minta tolong Stefanus deh yang tadi mau moto tapi nggak jadi. AB berapa Stefanus? Apa dikurangi apa gitu? 2 dikurangin 7 kuadrat.
Ditambah 3 dikurangin min 7 kuadrat. Habis itu min 3 dikurangin 2 kuadrat. Min 3 dikurangi 2 ya. Maka ini akan sama dengan berapa, Stefanus? 25. 25. 100. 100. 25, Pak. 25. Sama dengan akar 150 ya. Maka akan sama dengan 5 akar 5 akar 6 ya. 5 akar 6. Kemudian yang kedua BC. BC-nya berapa, Stefanus? BC-nya itu 7 dikurangin 2 kuadrat. 7 dikurangi 2 kuadrat ditambah 13 dikurangin 3 kuadrat. Ditambah 12 dikurangin min 3 kuadrat. Maka ini akan sama dengan akar dari 25 ya. Tambah 100. Yang ini 81, Pak. ini yakin bener nih. Ini berapa nih? Akar 9 kuadrat kan, Pak? BC kan? Oh, 8 ini, kan? Pak. 125, Pak. 12 dikurangin min 3, Pak. Ini ya. Berapa nih? 125, Pak. 225. Iya, Pak. Maka ini akan sama dengan akar dari 350. Maka sama dengan 5 akar 14, Pak. Oke, kemudian yang terakhir AC sama dengan akar 7 dikurangin 7 kuadrat. 7 min 7 kuadrat. Terus 13 dikurangin min 7 kuadrat. Min 13 dikurangi min 7 ya. Ya. Tambah dengan 12 dikurangin 2 kuadrat. dengan 0 400. Eh, 100, Pak. berapa itu? 10 akar 5, Pak. 10 akar 5 ya. Nah, yang terpanjang tuh yang mana sih? Yang ini kan? Ini 500 nih. Ini 150, 350. 150 tambah 350 itu 500 kan? Berarti dia terbukti apa namanya? Siku-siku ya. Oke, sekarang kita pakai rumus. Rumusnya gimana? AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat, Pak. AB kuadrat ditambah BC kuadrat.
Apakah sama gitu ya? Ini jadinya adalah 500. Ini sama dengan AB-nya itu 150 ditambah dengan 350. 500 sama dengan 500. Jadi segitiga ABC tersebut terbukti segitiga siku. Oke ya? Bisa dipahami? Bisa ya? Kita lanjutkan ya. Nanti kita review lagi dari awal. Nomor 9. Diketahui titik itu tentukan A agar segitiga sama sisi. Gimana caranya menentukan bahwa segitiga itu sama sisi? Kayak nomor 7 tadi ya. Iya kan ya? Iya. Kayak nomor 3 tadi ya. Kita cari yang pertama adalah AB-nya dulu ya. AB sama dengan AB sama dengan, saya mau tanya ke Gracia deh. AB sama dengan, karena Gracia dari tadi yang nggak ada senyumnya. Kayak ditagih utang. Yuk. 5 min 1 kuadrat ditambah bener deh. 1 min 3 kuadrat ditambah 1 min 5 kuadrat. Oke, maka ini akan sama dengan 6 tambah 4 tambah kok 6 sih? 36 tambah 4 tambah berapa belakang? 16. Maka akan sama dengan akar 56 ya. Ya kan? Oke, kemudian yang selanjutnya kita cari BC-nya. BC-nya berapa? Gracia? A min 5 kuadrat tambah 7 min 1 kuadrat tambah min 1 min 1 kuadrat. Min 1 min 1. Ini ya. Maka ini akan sama dengan akar dari A kuadrat min 10A plus 25 plus 36 plus 4A A min 5 kuadrat itu kan sama dengan A min 5 dikali dengan A min 5 ya. Maka sama dengan ini dikali ini A kuadrat min, ingat ini lagi yang tadi saya ajarkan tadi deh. Ini sama dengan A kuadrat min 2AB ditambah B kuadrat kan ya. Itu kan. Berarti ini A kuadrat min 2, A-nya tetap, B-nya itu 5. Ditambah dengan 5 kuadrat. Maka akan sama dengan A kuadrat 2 dikali A dikali 5, 10A plus 25. Oke ya? Paham ya? Oke. Sama dengan berapa ini? Gracia? A kuadrat min 10A ditambah 65. Nah, ini kan segitiga sama sisi ya.
Kita kan diminta untuk mencari A agar segitiga itu sama sisi. Ya udah, kita AC-nya nggak usah dicari. AC-nya nggak usah dicari. Langsung kita cari aja di sini. Berarti AB itu sama dengan panjang BC kan ya? Ya kan? Karena dia segitiga sama sisi. Maka di sini akar 56 sama dengan akar A kuadrat min 10A plus 65. Maka jadinya adalah A kuadrat min 10A plus 65 minus 56 sama dengan 0. Maka jadinya adalah A kuadrat min 10A plus berapa? Sembilan sama dengan 0. Maka jadinya adalah A min 1, A min 9 sama dengan 0. Jadinya adalah A sama dengan 1 atau A sama dengan 9. Inilah jawabannya. Jadi nilai A agar segitiga ABC sama sisi adalah A sama dengan 1 atau A sama dengan 9. Apakah ini bisa dipahami? Bisa ya? Harapan saya bisa. Kalau seandainya pun tidak bisa, silakan ditanyakan. Nggak bisanya itu di mana. Oke ya, cukup ya. Oke, saya stop dulu recording.